Salam, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan pada kali ini saya ingin berkongsi firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Tema, jangan pernah patah semangat. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin membacakan teks firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22. Saya bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya banyak anak Tuhan yang berjaya di dalam perjuangannya di dunia ini. Tetapi tidak sedikit orang yang gagal di dalam perjuangannya. Tetapi saya ingatkan bahwa kegagalan bukan akhir dari hidup kita, tetapi awal di dalam hidup kita. Ingat, tiada orang yang tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Semua orang pernah gagal dan patah semangat ataupun jatuh bangun di dalam perjuangannya. Kita boleh sakit kepala, kita boleh sakit hati, kita boleh kecewa, kita boleh marah dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita patah semangat. Semangat itu ibarat perjuangan. Apabila kita patah semangat, maka kita akan kehilangan semangat untuk berjuang. Dan kita terus akan gagal di dalam perjuangan kita kalau kita patah semangat. Jadi, kalau kita terus gagal di dalam perjuangan kita, maka kita akan kehilangan harapan. Apabila kita kehilangan harapan, maka kita akan kehilangan jaminan kebahagiaan di masa depan. Saya tahu banyak orang yang kehilangan harapan, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi ingatlah, lebih sayang kalau kita kehilangan semangat ataupun kehilangan perjuangan. Jadi, jangan pernah patah semangat, bersalah, bangkitlah, bangunlah daripada masalah kita. Dan ingatlah, Tuhan pasti menolong kita pada waktu kita susah. Amsal mengatakan bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau di dalam BM diterjemahkan, hati yang sedih melemahkan semangat. Memang betul, kalau kita patah semangat, maka kita akan lemah semangat. Kita tidak ada perjuangan lagi. Kalau hati kita sedih dan hati kita patah. Pertama, apabila kita patah semangat, maka kita akan kehilangan masa depan. Itu yang perlu kita ingat. Yang kedua, apabila kita patah semangat, maka kemauan kita untuk berjuang demi masa depan menjadi kering dan mati. Jadi kalau keinginan atau semangat kita untuk berjuang demi masa depan mati, maka tidak ada lagi jaminan bagi kita untuk hidup bahagia di masa depan. Sebab itu jangan pernah patah semangat. Jadi untuk mengobati hati yang patah, hati yang hancur, hati yang kecewa, hati yang marah dan sebagainya, kita perlu selalu tersenyum. Karena Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati yang susah, obatnya cobalah untuk tersenyum. Supaya kita terus bersemangat, gembira di dalam Tuhan, di dalam perjuangan kita. Andalkanlah Tuhan di dalam hidup, karena hanya Tuhan yang dapat menggembirakan hidup kita. Dengan cara kita terus tersenyum di dalam Tuhan dan terus berjuang di dalam Tuhan. Jangan takut atau khawatir pada waktu kita merasa tidak ada jalan keluar dari masalah. Kuatkan saja semangat dan sambil berdoa kepada Tuhan. Ingatlah, jangan batasi cara Tuhan menolong kita dengan hanya satu pintu yang terbuka bagi kita.
Ingatlah 100 pintu yang tertutup untuk kita keluar dari masalah, 1000 pintu yang disiapkan Tuhan untuk kita keluar daripada masalah. Jadi cara Tuhan membuka pintu jalan keluar untuk kita bukan cuma satu pintu, tetapi 1000 pintu yang disiapkan Tuhan untuk kita keluar dari masalah. Jadi jangan pernah patah semangat, sebab Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Percayalah, Tuhan melihat apa yang kita perlukan dan apa yang kita alami. Tuhan juga melawat kita pada masa saat kita tidak kuat dan lemah. Tuhan juga menyediakan untuk kita yang terbaik pada saat-saat kita memerlukan. Jadi Tuhan itu melihat, Tuhan itu melawat, Tuhan itu menyediakan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita terus tetap semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan melihat, Tuhan melawat, dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Sebab itu, teruslah semangat di dalam Tuhan dan jangan pernah patah semangat. Pada waktu kita berdoa, janganlah merasa ataupun memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan apa yang sesuai untuk kita. Jadi jangan pernah patah semangat untuk berjuang demi masa depan kita. Berdoalah sesuai kehendak Tuhan. Ingatlah, bukan semua doa kita dijawab Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Di sini saya percaya banyak sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, rakan-rakanku yang merasa gagal di dalam hidupnya dan patah semangat di dalam perjuangannya. Tetapi saya di sini mau berdoa untuk kamu semua supaya kamu bangkit dan tetap bersemangat untuk Tuhan. Saya paham apa yang kamu alami, yang kamu rasakan. Apa yang kamu alami, saya tahu kamu mengalami manis dan pahit. Itu yang kamu alami. Dan kamu melalui jalan-jalan yang berliku-liku di dalam kehidupan kamu. Tetapi ingatlah, bukan selamanya kita berada di dalam masalah ataupun persoalan. Karena kita yang percaya di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar daripada masalah. Jadi teruslah bersemangat, andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan bersyukurlah kepada Tuhan dengan apapun yang kita ada dan apapun yang kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin.